kotaku tujuannya kan untuk membuat suatu perkampungan atau pemukiman supaya tidak kumuh. Tetapi bagaimana akan terwujud seandainya para pengrajin ikan asin sendiri tidak bisa dibenahi atau ditempatkan di tempat yang khusus? Saya mewakili masyarakat khususnya di Bantaran Sultan Agung. Bagaimana nasib kami yang punya rumah yang kena gusur, terutama kena jalan di dalam. Membuat kapal dari awal menunjukkan saya wanti-wanti pasti tidak memang betul yang menentukan yang memang itu sifatnya itu kepentingan umum. Beberapa kali dengan mengambil rumah khusus akan segera dibangunkan yang memang kena dampak, yang disampaikan oleh Bang Kumus Berbagi. Sementara ini kehidupan mereka terganggu, tidak bisa jemur, Di tengah COVID, terima kasih sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Semua program pemerintah Kabupaten Pandeglang diekspos oleh Bang Kumis Berbagi. Sehat terus Bang Kumis. Ya. Subscribe. Tanya jawab, jadi dialog interaktif, hanya 3 penanya karena waktunya sudah sore. Maka dipersilakan siapa dulu. 1, Bapak Imam Satori. Yang kedua Bapak Arsito. Yang ketiga Bapak Daklan. Jadi cukup ya 3 penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Satori atau di media lebih dikenal dengan channel Bang Kumis Berbagi. Saya percaya bahwa proyek ini tujuannya adalah satu, untuk kesejahteraan kita semua, terutama masalah lingkungan, Pak. Tetapi ada satu perhatian Bang Kumis sebagai media. Di saat kita akan merencanakan sebuah lingkungan menjadi lingkungan yang bersih, sehat, indah. Tetapi ada, maksud saya jangan dilupakan adalah ekonomi warga yang terdampak. Di situ ada perekonomian tentang masalah pengasinan. Ada sekitar 50 pengrajin ikan asin atau gesek, Pak ya, yang itu langsung terdampak dengan adanya kebijakan proyek ini, Pak. Pertanyaannya, mau dikemanakan tempat pengrajin ikan asin Desa Teluk yang berjumlah sekitar 50 kepala keluarga menggantungkan hidupnya dari pengasin? Itu jelas dampak yang paling pertama, Pak. Dan mungkin hanya sebatas usulan, kalau bisa tolong sediakan siapapun pemerintah untuk menyiapkan lahan khusus agar Teluk tidak kumuh, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsito, Pak, atas nama warga masyarakat Desa Teluk, khususnya di Bantalan Sungai Sultan Agung. Kebetulan saya kena dampak, yaitu yang pertama tsunami, yang kedua program kotaku. Jadi saya mewakili masyarakat khususnya di Bantalan Sungai Sultan Agung. Bagaimana nasib kami yang punya rumah yang kena gusur, terutama kena jalan di dalam program kotaku, agar supaya kami sebagai warga supaya cepat menempati. Katanya ada program yang namanya rumah khusus. Jadi kami berharap dengan atas nama warga masyarakat menghimbau agar supaya program rumah tersebut agar segera dibangun, Pak.
dari awal pengukuran itu saya wanti-wanti untuk difasilitasi pengedokan. Soalnya mayoritas 95% ini nelayan. Jadi kalau di Bendung tidak ada akses untuk naik ke darat. Kadang-kadang kan musim hujan gitu kan tenggelam. Itu mau kemana? Keluarnya harus keluar sini. Itu nggak mungkin. Jadi di antara bantaran itu minimal 2, maksimalnya 3. Jadi mohon karena ini sangat penting pertanyaan tadi. Jadi karena ini awalnya kita sering melaksanakan sosialisasi, punya komitmen dengan Bapak Kapit dari PUPR Kabupaten Pandeglang. Jadi beliau yang harus tanggung jawab dulu. Bagaimana jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya mengatakan jawaban pertanyaan dari bapak-bapak ini, sebelumnya saya kami ditugaskan oleh Ibu Bupati mewakili pemerintah daerah yang mana bahwa dinas teknis kami itu khususnya OPD kami ditugaskan oleh Ibu Bupati untuk memantau, membantu pengawasan pelaksanaan terhadap program PKP ini. Tentunya kami pada masyarakat mengajak, marilah kita dukung program ini, mari kita laksanakan, marilah kita jaga, terutama tentang keamanan, kenyamanan dan kesehatan supaya sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, yang mana Pak Dinas kami ini sebetulnya OPD-nya bukan DPR ya, akan tetapi Dinas DPKPP yang ditugaskan sebagai memantau program ini yaitu Dinas DPKPP, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Ibu Bupati melalui Kepala Dinas memerintahkan kepada dinas tersebut, satu yang ditugaskan ini adalah Kepala Bidang Perkin, kedua Kepala Bidang Pertanahan. Kepala Bidang Perkin juga tidak mungkin kita harus ke lapangan terus, kita juga harus memberi tugas kepada Asik ya, yaitu dari Perkin Pak Agus, kedua dari Pertanahan Pandan. Itu yang itu buat catatan Pak, itu dari DPKPP yang ditugaskan untuk memantau pelaksanaan program tersebut. Apapun yang tadi sebetulnya sudah dikasih rambu-rambu oleh PPK, cukup dengan 3 penanya. Cukup. Kalau ada yang lain nanti menyusul karena waktu. Tapi beliau masih legowo, masih memberikan kesempatan karena ini sifat tuntas. Sebetulnya pertanyaan hanya 2. Pertama, bagaimana dampak daripada pembangunan ini. Kedua, tentang pengedokan kapal. Ya. Adapun dampak daripada program ini terutama itu Pak yang kena program tersebut ya. Di antaranya rumah-rumah atau bangunan-bangunan lain yang terkena kawasan Otaku. Kami dari bidang pertanahan sudah membebaskan lahan, bahkan sudah kami bayar Pak, yang bukan di tanah timur. Baik bangunan itu, alhamdulillah kami dalam 1 bulan dapat menyelesaikan, karena itu pun dukungan dari masyarakat. Ada kurang langsung saya jawab ya, karena betul Pak, kami juga itu atas dasar pemerintah daerah, berdasar ke keinginan masyarakat, usulan dari masyarakat. Masyarakat juga harus terima kasih, karena dengan usulannya melalui kepala desa bahwa program tersebut dapat dilaksanakan ya, itu betul-betul harus kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah ya. Adapun nanti dampak itu kami bersama-sama kalau nggak salah dengan konsultan mengusulkan itu untuk pengadaan rumah khusus ya, dampak daripada rumah-rumah yang terkena kawasan. Alhamdulillah kami dari DPKPP khususnya bidang pertanahan
akan mengadakan pembebasan lahan untuk rumah khusus. Nanti lokasinya juga masyarakat dengan kepala desa yang mana yang harus kami bebaskan. Itu sudah kami menganggarkan. Cuma kalau rumah khususnya itu konstruksinya itu kami minta bantuan kepada pemerintah pusat dan konsultan agar mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan rumah khusus, Pak. Tolong dikawal, terutama kepada bapak-bapak yang dari pusat atau dari provinsi, ini betul-betul harus dikawal. Dan jelas kami untuk tanah sudah siap kami bebaskan, Pak. Jadi khususnya dari bidang pertanian dinas DPKPP. Yang kedua, jadi jangan khawatir ya, untuk rumah khusus tanahnya sudah kami bebaskan. Cuma itu bebas nanti mengawal dari rekan-rekan dari provinsi dan kementerian pusat termasuk konsultan agar mengawal supaya dapat terlaksana. Adapun pengodakan kapal yaitu memang betul Pak, kami juga pemerintah daerah banyak usulan dari masyarakat. Kalau tidak ada pengodakan kapal kami, mata pencarian kami akan hilang. Oleh karena itu kami juga merespon, bahkan sudah mengirimkan surat ke pusat agar memperhatikan tentang pengodakan kapal supaya jangan mata pencarian yang sudah berjalan ini dapat tidak